Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Sekda, seluruh jajaran pemerintah daerah, kemudian Bapak Ibu hadirin rapat audiensi kegiatan dengan jujur yang saya hormati. Mohon izin saya sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan larap ini melaporkan terkait dengan progres pelaksanaan pekerjaan. Namun ada beberapa hal yang sangat penting kami sampaikan terkait dengan pemahaman larap. Karena memang informasi yang kami terima bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya penolakan di tengah masyarakat adalah adanya informasi yang salah terkait dengan apa yang larap sebenarnya. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan substansi larap itu seperti apa. Next. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu dari PPK bahwa sebenarnya tahapan dalam pelaksanaan pembangunan bendungan sangat panjang. Tidak kemudian setelah dilarap yang sangat vital dalam pelaksanaan kegiatan larap ini, karena memang dari kebutuhan lahan sebesar 394 hektar yang belum dilakukan studi larap itu ada di Desa Lelung dengan jumlah wilayah atau jumlah luas daerah adalah sekitar 217 hektar. Nah inilah kemudian yang menjadi objek kenapa kemudian larap akan disentralkan fokus di wilayah Desa Lelung. Jadi larap ini secara umum diartikan sebagai sebuah studi tentang bagaimana pengadaan tanah untuk membangun infrastruktur kepentingan umum atau infrastruktur publik. Kemudian yang menjadi dasar dalam kegiatan larap ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jadi larap ini merupakan sebuah inovasi pemerintah dalam rangka bagaimana mengurangi konflik sosial atau konflik agraria di dalam melakukan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan umum. Next. Nah kemudian prinsip pelaksanaan larap itu adalah kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan publik. Yang ketiga penghormatan hak atas tanah dan yang keempat adalah keadilan. Nah sehingga dalam melaksanakan kegiatan larap ini ada beberapa aturan yang kami sinkronkan. Yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2021 juga. Next. Selanjutnya. Nah, perlu kami informasikan bahwa tahapan-tahapan dalam proses pembangunan sangat panjang. Yang pertama adalah ada tahap desain, alhamdulillah itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tahapan larap. Jadi tahapan larap Bapak Ibu sekalian yang menjadi persoalan kita di lapangan itu adalah mencampur adukan pemahaman antara tahap larap dan tahap pembebasan tanah. Dan kalau kita melihat tahapan yang ada antara tahap larap dan tahap pembebasan itu adalah sesuatu yang berbeda dan memiliki korelasi sangat jauh. Yang pertama adalah tahap larap ini bertujuan atau bentuk kegiatannya adalah mengidentifikasi masyarakat terkena dampak. Kemudian yang kedua adalah menginventarisir kepemilikan lahan atau prasarana yang terkena dampak. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk ganti rugi yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah mengidentifikasi lokasi relokasi apabila dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kelima adalah identifikasi persepsi masyarakat terkena dampak terhadap proyek. Ini yang sangat penting, karena mohon maaf Pak Sekda mohon izin, karena memang di Desa Lelung ini masyarakat terbelah jadi dua. Ada yang setuju untuk dilakukan larap dan ada yang tidak setuju dilakukan larap. Dan kedua kelompok ini saling mengklaim bahwa mereka mengatasnamakan masyarakat. Dan namun untuk menguji itu semua, kami tawarkan larap, malah ditolak juga gitu. Nah artinya apa? Apakah memang bendungan ini jadi atau tidak jadi dibangun tergantung persepsi masyarakat terhadap dampak. Kalau misalnya yang setuju juga mengklaim banyak masyarakat yang mendukung, sedangkan yang menolak juga mengklaim banyak masyarakat yang mendukung, sehingga tidak memiliki titik temu. Nah,
Nah, sehingga harapan kami larap ini kita harus lakukan untuk menemukan atau untuk menentukan atau menemukan hasil yang tepat. Apakah memang masyarakat ini setuju atau kemudian tidak. Nah, sehingga memang harapan kami mohon dari semua kontingen yang ada di Desa Lelung itu memberikan kami akses untuk melakukan studi larap. Nah, sehingga output dari larap ini adalah ada namanya dokumen perencanaan pembebasan tanah yang menjadi dasar dalam penerbitan perlok. Jadi kalau kemudian kita masuk di tahapan pembebasan adalah pembebasan belum boleh dilakukan kalau belum ada dokumen perloknya yang dikeluarkan oleh Pemda. Apa dasar perlok ini adalah hasil dari larap tersebut. Nah, sehingga sangat panjang prosesnya untuk masuk ke tahapan pembebasan tanah itu. Nah, sehingga harapan kami adalah untuk menguji seberapa besar atau seberapa banyak masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung bendungan itu adalah harus dilarang. Nah, sehingga kalau kemudian persepsi yang muncul di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa besok kalau sudah dilarang kita akan diusir, itu salah loh. Sekali saya katakan itu salah dan itu sesat. Ya. Kemudian next berikutnya. Selanjutnya. Jadi di dalam pelaksanaan larap, dalam pelaksanaan larap itu ada dua hal yang akan kami lakukan. Ya, yang pertama adalah survei kuesioner yang dilakukan door to door, di mana dalam survei kuesioner itu adalah kami menggunakan kuesioner. Dalam survei ini masyarakat tidak boleh berada dalam kondisi ditekan, masyarakat tidak boleh berada dalam posisi dipaksa. Sehingga output dari pelaksanaan larap ini melalui kuesioner adalah data yang benar. Apa isi kuesioner itu adalah identitas masyarakat, kemudian aset terkena dampak, kemudian bentuk ganti rugi yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian nilai ganti rugi dan persepsi masyarakat terkena dampak terhadap proyek. Itu aja isinya, Pak. Tidak ada isi lain. Ya. Nah, kemudian setelah survei itu baru kemudian kami akan melakukan survei pengukuran, di mana untuk mengetahui berapa luas lahan, siapa yang memiliki lahan, maka dalam survei pengukuran inilah akan dilakukan identifikasi. Nah, sehingga dua poin ini saja yang akan kami lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan larap yang ada di lapangan. Nah, mohon maaf Bapak sekalian bahwa memang kedua hal ini belum kami lakukan karena memang di bawah kami belum diberikan akses untuk melakukan kegiatan larap. Selanjutnya. Nah, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kami, terkait dengan progres, mohon izin, itu yang semestinya kalau melihat terkait dengan rencana kerja kami, studi larap atau survei ini semestinya harus kami lakukan mulai bulan Agustus. Tapi karena memang berbagai macam kendala, berbagai macam informasi yang kami terima di lapangan, sampai dengan bulan Oktober belum ada kegiatan di lapangan. Nah, sehingga itu yang membuat kegiatan kami agak molor terkait dengan progres. Tapi kami berharap bahwa di bulan Oktober ini, paling tidak pertengahan Oktober, kita bisa melakukan kegiatan larap ini. Next. Nah, ini beberapa bentuk koordinasi yang pernah kami lakukan bersama dengan komponen sosial yang ada di Desa Lelung maupun di Pemda. Yang pertama adalah koordinasi dengan Kepala Bapeda, Kepala BUPR, Pak Camat dan Bu Kades. Yang pertama kami lakukan tepatnya tanggal 30 Juli. Selanjutnya juga ini kemudian rapat bersama Pak Sekda. Selanjutnya terus hampir sosialisasi, koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan lebih dari 20 kali. Nah, sehingga itu yang membuat kami sampai dengan saat ini meminta petunjuk kepada Bapak Bupati bagaimana langkah kami selanjutnya. Dan memang ada beberapa hasil yang kami temukan di lapangan yang mungkin nanti akan menjadi referensi kita, apakah kemudian larap ini akan kita lakukan ataukah kemudian kita akan stop. Di slide yang terakhir, tolong. Jadi dalam progres kami yang pertama adalah tim larap BWS Nusa Tenggara 1 sampai dengan saat ini belum bisa masuk untuk melakukan studi larap
di Desa Lelung. Kemudian yang kedua adalah masyarakat di Desa Lelung saat ini terdiri atas dua kubu, antara yang mendukung dan menolak pelaksanaan larang. Yang ketiga adalah berdasarkan informasi yang berkembang, masyarakat diberikan informasi yang salah tentang kegiatan larang oleh sekelompok orang. Yang keempat adalah wacana berkembang apabila tim larang akan hadir maka akan diberikan ancaman dan intimidasi. Yang kelima, tidak ada langkah konkret pemerintah desa dan kepala dusun dalam menjalankan rekomendasi rapat yang sudah dilaksanakan berkali-kali. Dan yang seterusnya adalah kami memohon petunjuk dan arahan Bapak Bupati dalam rangka kegiatan larang ini, karena memang dilihat dari program yang ada saat ini kita sudah masuk dalam fase akhir. Apabila kemudian sampai dengan Oktober ini kami tidak bisa melaksanakan kegiatan larang, maka kami sangat pesimis apakah kemudian larang ini akan bisa dikerjakan atau tidak di Bendungan Muncul. Terima kasih, mungkin itu Bapak Sekretari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.